Korban untuk orang lain. Korban untuk orang lain itu hukumnya beda-beda. Ada korban untuk orang lain, orang lainnya masih hidup. Ada korban untuk orang lain, orang lainnya sudah mati. Orang lain yang sudah masih hidup nih ada dua. Ada yang minta izin, ada yang tidak minta izin. Korban untuk orang lain yang udah mati nih, ada yang wasiat, ada yang enggak wasiat. Maka 4, bukan 2. Nih kelapa 4. Jadi ada 4. Kalau korban untuk orang lain masih hidup tanpa izin, bukan keluarga, bukan anak yang wajib dinafkahi, enggak jadi. Saya ngorban sapi ber-5 atau ber-6, karena sapi itu ber-7, anak saya 4, ada bini atu, tambah saya 6, saya tambahin Bang Adi atu. Enggak pakai bilang, namanya ngorbanin buat orang lain masih hidup tanpa izin. Enggak jadi, enggak jadi. Kudu izin, Bang Adi, saya izin, saya kurbanin ya. Kata Bang Adi, iya baik, jadi. Karena masih hidup, jadi sah begitu, yang kayak begitu. Jadi izin, kalau masih hidup kudu izin. Sebab orang masih hidup bisa jawab, ngapain kurban, gue juga mampu, emang lu doang yang punya duit, bisa begitu. Maka izin itu diperlukan, diizinin atau tidak gitu. Kalau anak lain cerita begitu. Kedua, ngorbanin orang lain yang udah mati. Apa hukumnya? Bila wasiat, wasiat itu kalau saya mati, nanti kamu korbanin saya. Ini sepakat semua ulama sah ngorbanin orang yang udah mati yang wasiat. Dari duit mana? Dari duit dia wong wasiat. Dari duit almarhum. Sawahnya dijual, tanahnya potong untuk beli kurban. Karena wasiatnya begitu. Wasiat sah, wajib ditunaikan. Wasiat seluruh ulama sepakat. Wasiat masa wajib. Kalau tidak wasiat, enggak wasiat, enggak ada pesan dari orang tua, bagaimana ngorbanin ini yang enggak wasiat? Nah, ini ulama enggak sepakat. Ada yang enggak boleh, banyak ulama enggak kasih. La tajuzut tadhiyatu anil mayyiti illam yusi biha. Tidak boleh mewasiatkan, mengorbankan untuk mayit yang tidak wasiat. Ada ulamanya. Jadi kalau bilang ada, nggak usah, kalau yang mati mah yang hidup aja dulu. Ini ngikut pendapat yang kagak boleh. Yang kedua, boleh ngorbanin orang yang udah mati walaupun tidak wasiat. Walaupun tidak wasiat, boleh. Saya termasuk orang yang ikut yang kedua ini, yang ikut membolehkan, ikut ama ulama yang membolehkan ngorbanin orang yang sudah meninggal
yang tidak wasiat. Boleh. Sebab min babil bir, daripada bab bakti anak kepada orang tua. Boleh ngorbanin. Dapat ganjaran. Dapat. Ngorbanin yang tidak wasiat ini boleh. Silahkan. Walaupun gak wasiat. Ulamanya banyak. Saya udah tulis juga itu dalam kitab yang saya tulis, As-Samaratul Janiyah, dengan dalil-dalilnya. Bahkan Imam Bukhari punya guru namanya Syekh Abdul Abbas. Dia ngorban buat Rasulullah 100.000 ekor unta. Ketemu juga kagak sama Nabi, apalagi wasiat wong ketemu juga kagak. Nabinya udah mati, udah meninggal dunia, dia baru lahir. Ngorban buat Nabi. Sama Imam Bukhari diambil jadi guru. Itu menunjukkan boleh. Boleh. Bahkan Nabi pun ada hadisnya, motong kambing kibas 2. 1 buat Nabi, 1 buat umatnya Nabi yang kagak mampu kurban, yang udah mati maupun yang masih hidup. Ganjarannya itu boleh. Nabi begitu. Ini menunjukkan boleh. Cuman ulama yang membolehkan ngurban buat yang sudah meninggal ada qaid. Tidak boleh kita makan dagingnya. Jadi kaya wajib. Korbannya sunat, tapi kaya wajib. Apa kaya wajib tuh? Artinya kaya korban wajib. Yang haram muanya kita makan. Ini ulama ndak kasih. Wahina idzin, ketika kita ngikut ulama yang mengata boleh ngorbanin yang sudah meninggal ini, maka kita harus utuh. Kata dia, tidak boleh kita makan. Fala yajuzu lahu an yakula. Tidak boleh kita makan daging daripada kurban itu, kita dan keluarga kita. Kenapa? Wa allala dzalik, ulama yang membolehkan ini alasannya li ta'assuril idni anil mayyit, karena kesulitan izin. Wong Nabi aja yang itu nggak makan juga, begitu. Sulit minta izin. Kita datang ke tanah kusir, gua korbanin. Jadi saya mau begininya, izin ya, boleh nggak saya makan dagingnya? Dijawab boleh nak, kabur. Sulit, nggak, jawabannya nggak dapat. Maka oleh karena itu jangan makan. Kalau kita ngorbanin untuk keluarga yang meninggal, jangan makan. Tapi jangan pelit. Kita ini harus ngerti. Jadi panitia, iya harus ngerti. Jadi ada orang ngorban buat yang meninggal, ente kagak boleh makan ya, awas. Kagak boleh. Ente jangan minta. Itu namanya kejam. Islam itu kayak solusi. Ditukar aja. Bang Adi ngorbanin buat keluarga yang meninggal, buat emak bunda kita. Kita ngorbanin buat orang tua kita yang udah meninggal, kakek nenek kita. Punya saya kasih Bang Adi, punya Bang Adi kasih saya, panitia. Kan bukan makan daging kurbannya, tapi punya orang lain. Enggak apa-apa. Itulah panitia. Jangan kejam. Nggak boleh ya, itu kejam namanya. Kita harus ngerti, ditukar aja. Si A kasih si B begitu. Si B kan makan daging, ya, tapi bukan dari kurban kita. Yang buat yang meninggal tuh, kurban orang boleh. Itu namanya solusi. Jadi Islam itu kayak solusi. Jadi kayak begitu aturannya. Begitu yang mengata boleh.
panitia boleh nanti pada itu sama-sama itu setuju. Nanti kita ada kambing, kita kasih kambing lagi gitu, pahanya dan lain-lainnya. Intinya, iya, jadi intinya orang dikasih daging kurban, enggak ngurban dikasih daging kurban, boleh nggak? Iya gitu percisnya. Kan kayak begitu, dia nggak ngurban, gitu dikasih, kan nggak ngurban, kan? Tapi ngurban punya orang lain, ya sama dengan enggak dia. Kasih punya orang, boleh, begitu. Kasih dia, kasih dia, jangan nggak kasih. Sian, Lebaran orang pada nyate dia diem aja, gitu. Kata dia mendingan ikut yang nggak boleh juga ini, begitu. Kalau kayak begini, iya, begitu. Gimana? Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya?